Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin menjelaskan materi tentang VLAN dan trunking. Dimana di sini ada 3 switch, lalu switch 1 dan 2 itu setiap switchnya terdapat 2 klien. Untuk yang pertama, untuk melakukan VLAN dan trunking, pertama kita pada switch pertama itu kita lakukan konfigurasi VLAN-nya dulu. Langsung saja masuk ke switch, terus enable, langsung masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu jangan lupa kita ini no IP domain lookup. Setelah itu kita ganti hostname-nya dulu, kita kasih hostname S1 gitu. Jika sudah, kita langsung lakukan konfigurasi VLAN-nya dulu, masukkan VLAN untuk VLAN 10, lalu kita kasih nama biru sesuai pada warnanya. Lalu untuk VLAN 20 kita kasih nama hijau. Setelah itu kita tambahkan VLAN 99, dimana nanti ini fungsinya itu untuk trunkingnya. Untuk VLAN 99 ini kita kasih nama manajemen aja. Jika sudah, kita exit, lalu kita lakukan setting VLAN ke router kedua. Jadi semua router nanti itu settingannya sama, kita masukkan VLAN-nya terlebih dahulu. Ini sama, enable, masuk ke konfigurasi terminal, lalu masuk ke no IP domain lookup. Nah, itu hostname-nya kita kasih S2. Lalu setelah itu kita masukkan VLAN-nya lagi seperti tadi, VLAN 10, lalu untuk namanya biru. Setelah itu VLAN 20, untuk namanya kita kasih hijau. Jadi ini untuk settingan setiap switchnya itu hampir sama ya. VLAN 99, lalu kita kasih nama manajemen. Jika sudah, exit, lalu kita lanjutkan untuk setting switch yang terakhir. Ini settingannya juga sama. Enable dulu, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu jangan lupa untuk no IP domain lookup-nya. Terus yang switch ketiga ini kita kasih hostname S3 gitu aja. Seperti tadi, VLAN 10, lalu kasih nama biru, lalu VLAN 20 kita kasih nama hijau, lalu untuk tracking VLAN 99 kita kasih nama manajemen. Exit. Oke, di sini kan berarti untuk VLAN-nya kita sudah masukin semua. Lalu setelah itu kita masuk ke switch yang pertama tadi, switch yang kedua. Kita di sini setting untuk memasukkan VLAN ke PC-nya, ke jalur PC-nya. Ini untuk yang biru kan kita pakai VLAN 10, kita masuk ke INT F0/1. Lalu setelah kita masuk ke jaringan itu, kita langsung switch port mode ACC.
atau switch port mode akses. Di sini juga bisa disingkat dengan SV mode ACC. Setelah itu kita masukkan untuk VLAN 10 nya SV ACC VLAN 10. Nah, bisa dilihat tuh pada kabelnya itu berarti kan ada warna oranye, itu berarti sudah bisa. Kita tunggu sampai hijau. Kita juga masuk ke VLAN 20 nya di INTF 0/2. Di sini aku singkat ya, SV mode ACC lalu SV ACC VLAN 20. Nah, itu kan pada kabel kan berwarna oranye, kita tunggu sampai hijau nanti. Setelah itu kita juga masukkan VLAN 99 nya ke G0/1 untuk mode trunking-nya ya. Jadi kita masuk ke INT G0/1 lalu SV mode TR atau switch port mode trunking. Setelah itu kita masuk ke SV TR native VLAN 99. Kalau sudah, kita exit. Kita lakukan settingannya sama ke switch satunya. Masuk ke interface F0/1. Nah, kita masuk interface F0/1 lalu kita ketik SV mode ACC lalu SV ACC VLAN 10. Setelah itu kita masuk ke interface F0/2 sama SV mode ACC lalu SV ACC VLAN 20. Nah, di sini juga untuk trunkingnya kita masuk ke interface G0/1 sama seperti tadi, SV mode TR lalu SV TR native VLAN 99. Exit. Oke, berarti sudah semua. Lalu kita setting di switch yang pertama tadi untuk trunkingnya biar bisa terhubung. Nah, kita untuk menghubungkan trunkingnya itu kita masuk ke interface range G0/1 sampai 2. Hanya kan itu ada dua switch dari jaringan yang G0/1 sama G0/2. Setelah masuk ke interface range G0/1 sampai 2, langsung kita SV mode trunking, SV mode trunk. Lalu seperti tadi SV TR native VLAN 99. Oke, sudah. Setelah itu kita setting IP di setiap kliennya, setiap PC-nya. Di sini aku kasih IP 192.168.72.1. Untuk subnet masknya itu /24 ya, jadi 255.255.255.0. Lalu untuk PC yang kedua itu .2, yang ketiga kasih .3. Subnet masknya juga /24 kita pakainya. Jadi semua PC itu kita setting manual untuk IP-nya.
Oke, jika sudah semua disetting, di sini kita coba tes dari untuk mengirim pesan dari setiap VLAN-nya. Jadi dari biru ke biru atau dari VLAN 10 ke VLAN 10 itu sukses. Jadi jika klien memiliki VLAN yang sama itu akan sukses dalam pengiriman pesan. Tetapi di sini kalau kita ngirim dari VLAN 10 ke VLAN 20 itu pasti akan failed. Oke, untuk yang kedua ini aku ingin menjelaskan materi tentang inter-VLAN routing dan routing on a stick. Untuk yang pertama-tama itu ini hampir sama seperti yang pertama tadi, dimana kita lakukan dulu memasukkan VLAN sama trunking dulu. Di sini di switch pertama seperti tadi langsung enable konfigurasi terminal, lalu masukkan no IP domain lookup. Setelah itu kita ganti hostname S1, lalu kita masukkan VLAN 10. Di sini aku kasih nama FTI. Lalu untuk VLAN 20 kita kasih nama fkeep. Setelah itu VLAN 99 untuk trackingnya itu kita kasih nama manajemen. Jika sudah, kita exit, lalu kita setting ke switch yang kedua. Settingannya itu sama, kita enable dulu, lalu masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu jangan lupa no IP domain lookup, lalu kita ganti hostname nya itu menjadi S2. Setelah itu kita masukkan lagi VLAN 10 namanya FTI, lalu untuk VLAN 20 kita kasih nama fkeep, lalu VLAN 99 name management. Oke, lalu kita exit. Untuk settingan awal ini hampir sama dengan materi yang VLAN tracking tadi ya. Nah, ini kita setting VLAN-nya dulu ke klien. Kita masuk ke interface F0/1 SW mode ACC SW ACC VLAN 10. Lalu kita masuk ke interface F0/2 SW mode ACC SW ACC VLAN 20. Terus kita lakukan ke router kedua, lakukan sama, itu masuk ke interface F0/1 SW mode ACC, lalu SW ACC VLAN 10. Lalu kita masuk ke interface yang F0/2 sama SW mode ACC SW ACC VLAN 20. Nah, untuk yang membedakan ini tuh kita nanti di settingannya itu kita kasih IP. Di sini kita buat IP dulu. Di VLAN 10 aku kasih IP 192.168.72.0/24. Lalu untuk VLAN 20 192.168.73 24.
kita kasih 82. Lalu untuk VLAN 99 atau 92 itu 92.168.99.0/24. Oke, sudah IP-nya. Lalu kita setting di routernya dulu, kita no dulu. Lalu kita enable, masuk ke konfigurasi terminal, no IP domain lookup, jangan lupa ya teman-teman. Lalu ini di sini yang membedakan settingannya, kita masuk ke interface G0/0.10 itu jadi untuk settingan yang VLAN 10. Nah, setelah kita masuk, kita lakukan itu encapsulation 1Hi10. Terus kita masukkan IP-nya yang sudah kita buat tadi, IP add 192.168.72.1. lalu subnetnya itu kan 124 berarti titik 0. Nah, lalu kita lakukan settingan yang sama ke VLAN yang ke-20. Nanti kita masuk interface G0/0.20. Lalu kita lakukan lagi encapsulation.G20. Lalu kita masukkan IP add 192.168.82.1 255.255.255.0. Lalu kita masukkan yang untuk VLAN 99-nya, interface G0/0.99. settingannya sama ya teman-teman. Terus jika sudah, ini untuk mengaktifkan jaringannya itu dari router ke switch itu kita masuk ke interface G0/0 dulu. Setelah itu kita no shutdown biar jaringannya bisa hidup. Setelah sudah settingan di router, kita setting di switchnya. Kita exit dulu, lalu kita masuk ke interface VLAN 99. Di sini kita langsung masukkan IP-nya, IP add .192.168.99.2. Soalnya tadi yang .1 sudah dipakai di router, kita di sini pakainya .2. Subnetnya 124 itu titik 0. Lalu sudah kita exit, terus masuk ke sebelumnya kita kasih IP default dulu. IP defaultnya itu kan 99.1.
Kalau sudah, di sini kita aktifin mode trackingnya ya teman-teman. Kita masuk ke interface ring G0, interface G0/1 sampai 2, langsung SW mode TR. Bisa SW mode TR, bisa switch port mode terang. Terus setelah itu kita lakukan setting ke switch yang satunya. Kita masuk ke interface VLAN 99 dulu seperti tadi. Setelah itu kita masukkan IP-nya, IP add 192.168.99.3. Lalu untuk subnetnya 255.255.0. Oke, kalau sudah kita exit, lalu kita kasih default gateway-nya dulu 92.168.99.1. Lalu untuk trackingnya kita masuk ke interface G0 G0/1 ya, berarti kita masuk ke interface G0/1 langsung seperti tadi, sesuai mode TR. Oke, untuk settingan di switchnya sudah, routernya sudah. Lalu kita ke PC atau ke kliennya, kita kasih IP dulu. Di sini yang VLAN 10, berarti kita kasih IP dari VLAN 10. Lalu default gateway-nya juga jangan lupa dikasih untuk 192.168.72.1. Untuk PC yang kedua ini kita kan pakainya tadi masuknya ke VLAN 20, kita kasih IP yang 192.168.82.2. Lalu default gateway-nya 192.168.82.1. Untuk PC selanjutnya juga kita kasih IP yang sama sesuai VLAN-nya ya. Ini 192.168.72.3, defaultnya 72.1. Untuk PC yang terakhir pakai VLAN IP VLAN 20, nanti ini 192.168.82.3, defaultnya 192.168.82.1. Oke, kalau sudah semuanya, kita nanti bisa lakukan coba tes kirim pesan dari setiap klien ke klien. Sini kita coba dari PC 1 ke PC 3, hasilnya sukses. Lalu kita dari PC 2 ke PC 4, sukses karena VLAN-nya sama. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2. Jika valid, kita coba klik 2 kali dulu dan hasilnya sukses. Nah, berarti dapat disimpulkan itu di sini kita bisa mengirim pesan dari berbeda VLAN gitu. Terima kasih.